ternyata work from home tidak membatasi atau tidak menghalangi terjadinya pelecehan seksual di dunia kerja. Kalau kalian ngeliat hal itu, dan kalian ngeliat, oke, yang ngelecehin bukan kalian, yang bercanda bukan kalian, tapi kan ngeliat teman-teman kalian digituin, jangan ikut ketawain, tanya sama teman kalian, are you okay with that? Lo gak apa-apa bercanda kayak gitu. Kalau misalnya teman kalian akhirnya ngerasa kayak, iya ibu gak enak, defend them. Hai Fempres, selamat datang di Vampire Podcast. Perkenalkan, aku Audrey. Dan aku Fania. Kami akan menjadi host untuk episode kali ini, Combat Sexual Harassment. Wah, ini topiknya berat banget ya, Dri ya. Nah, hari ini kita nggak akan berdua aja nih, karena kita akan menghadirkan tamu yang spesial banget. Nah, hari ini ada Kak Viana Duyanti dari Never Okay Project. Halo Kak Viana. Halo Kak. Halo Fania, halo Audrey. Audrey kan ya? Audrey, ya. Audrey, oke. Sebelumnya kami mau ngucapin makasih banget buat Kak Viana yang udah bersedia meluangkan waktunya berbagi mengenai ilmu dan juga pengalaman kakak di Never Okay Project untuk Fempress. Nah, kita mulai perkenalan narasumber kali ya Kak. Boleh tolong perkenalkan ke Fempress sedikit mengenai Kak Viana Duyanti sendiri? Halo teman-teman Fempress semuanya. Jadi aku Viana Duyanti dari Never Okay Project. Aku di Never Okay Project sebagai Head of Social Change. Nah, sebelum jelasin Head of Social Change, aku jelasin Never Okay Project dulu. Jadi Never Okay Project adalah platform berbagi cerita secara anonim yang berfungsi sebagai ruang aman bagi penyintas pelecehan seksual di tempat kerja. Yang akhirnya kita menghasilkan inisiatif berbasis misi pertama di Indonesia yang mendukung komunitas dan institusi dalam menciptakan dunia kerja yang bebas dari pelecehan seksual. Itu teman-teman. Nah, di sini aku tugasnya ini untuk ke edukasi, spreading awareness, raising awareness, terus juga untuk training-training ke beberapa institusi yang membutuhkan bantuan untuk penyuluhan atau sosialisasi mengenai pelecehan seksual di dunia kerja. Jadi aku yang sebagai orang yang menyusup ke kantor-kantor untuk ngasih sosialisasi seperti itu, dan juga kayak ngasih training online kayak gitu. Karena di Never Okay Project kita ya seperti organisasi pada umumnya, kayak kita terbagi-bagi dari beberapa divisi, ada yang anak-anak konten, ada anak sosmed, ada anak-anak riset kayak gitu, dan aku di bagian training dan sosialisasi gitu teman-teman. Oke. Terima kasih ya Kak atas perkenalan diri Kak Viana sendiri dan juga dari Never Okay Project ini. Terima kasih untuk itu. Nah, berarti memang pelecehan seksual di tempat kerja ini berarti cukup banyak ya Kak? Ya Kak, atau bagaimana? Seperti apa jumlahnya itu dari yang Kakak temukan? Jadi dari riset kita di tahun 2019 ke 2020, waktu itu kita ngadain riset dengan total sekitar 4.000, aku lupa berapa ribu, pokoknya ini 94% responden mengatakan mereka pernah mengalami pelecehan seksual di dunia kerja. Jadi udah hampir 100% responden kita mengatakan bahwa mereka pernah mengalami pelecehan seksual di tempat kerja. Memang ini fenomena yang sebenarnya lumrah terjadi, tapi masih tabu dibicarakan. Gitu. Ya, kalian ngerti lah ya, karena ini berhubungan sama tempat kerja, berhubungan sama tempat kalian mencari nafkah, tempat kalian ibaratnya dari 1 hari 8 jam di situ kayak gitu. Dan setelah work from home, ternyata yang kita pikir bakalan turun kali ya angkanya, kayak bakalan nggak ada kali ya, paling di bawah 20%. Ternyata work from home tidak membatasi atau tidak menghalangi terjadinya pelecehan seksual di dunia kerja. Kayak gitu guys. Kita jadi ada nih Kak, pemahaman mengenai pelecehan seksual sendiri. Fania mungkin mau berbagi pengertian itu? Oke, ini dari Judith Berman dari Advisory Committee Yale College Grievance Board and New York University mengatakan bahwa sexual harassment dalam bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Indonesianya pelecehan seksual, adalah tingkah laku seksual atau kecenderungan untuk bertingkah laku seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang, baik verbal atau fisik, yang menurut si penerima tingkah laku sebagai merendahkan martabat, penghinaan, intimidasi, atau paksaan. Nah, Kak, kalau dari pengalaman Kakak yang sudah lama berkecimpung di ranah sexual harassment, ada nggak sih Kak konsep pelecehan seksual yang bisa dipahami bersama
Karena terkadang ada kasus di mana A merasa dilecehkan nih, tetapi B mengatakan dia hanya maksudnya bercanda, begitu. Aku mau jelasin sedikit dulu di sini mengenai pelecehan seksual secara umum. Pelecehan seksual konsepnya adalah suatu tindakan seksual yang tidak diinginkan yang terjadi terhadap seseorang. Nah, kalau misalnya pelecehan seksual di dunia kerja, hampir sama, bedanya terjadi di dunia kerja dan terjadi berulang-ulang seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari konsepnya sendiri pelecehan seksual, sebenarnya ini terjadi bukan semata-mata karena adanya nafsu atau lust. Lebih kayak adanya power play atau kuasa di situ. Kebanyakan orang-orang yang melecehkan secara seksual, mereka tuh nggak nafsu-nafsu amat pada korbannya. Mereka cuma pengen iseng, mereka cuma menunjukkan bahwa power. Kayak kalau mau ngelakuin ini, si korban nggak bisa apa-apa, si korban takut, si korban lari, kayak gitu. Nah, masalah subjektivitas, memang justru pelecehan seksual itu diukur bukan dari si intensi pelakunya, tapi lebih dari apa yang dirasakan oleh penerimanya. Jadi teman-teman di sini harus pahami, harus resapi bahwa pelecehan seksual terjadi based on what the receptor feels, apa yang diterima, apa yang dirasakan sama si penerimanya. Kalau si penerimanya merasa tersinggung, maka itu sudah ada dinamika pelecehan seksual di situ. Tapi balik lagi, itu kan lebih ke hubungan interpersonal. Kalau misalnya udah dibawa ke kantor, udah dibawa ke laporan ke HR atau segala macam, itu nanti bisa diatur lagi gimana penyelesaiannya oleh atau task force yang ada di kantor masing-masing seperti itu. Tapi intinya kalau misalnya udah masuk ke penerimanya dan dirty jokes itu nggak usah diterima sama si penerimanya, ya itu udah namanya pelecehan seksual. Balik lagi, but it's still a joke. Tapi kalau misalnya si penerimanya nggak bisa tahu apa sih artinya, atau tuh nggak bisa menerima gimana, kenapa sih gue jokes kayak gini, ya itu bisa diomongin lagi. But still, pelecehan seksual terjadi based on apa yang dirasakan si reseptor kayak gitu. Kalau bilang subjektif dong, well that's the truth kayak gitu. You can do like everything you want at some people, kayak lo nggak bisa bertingkah laku mena-mena ke orang lain, kayak this is basic knowledge, this is basic logic gitu loh, kayak ini yang bikin lo nggak bisa bertindak kayak apa yang lo mau ke orang lain, kan orang lain punya batas toleransi masing-masing, punya batas sendiri-sendiri, kayak sampai mana sih toleransi gue sama dirty jokes, sama jokes-jokes seksual yang ada di kantor kayak gitu. That's why sebenarnya lebih gampang mendeteksi atau mengidentifikasi pelecehan seksual di kantor ketimbang di tempat umum atau lagi di inner circle kayak itu, masing-masing interpersonal dinamika tuh udah beda-beda banget. Kalau misalnya si A yang reseptor yang ngerasa dilecehkan, we have to trust A instead of defend B. Itu yang aku bilang. Dalam kasus pelecehan seksual, kita harus lebih mendengarkan dari pihak si korban ketimbang pembelaan si pelakunya. Kalau misalnya kalian pernah dengar asas praduga tak bersalah, kayak they are innocent until proven guilty, right? Itu tidak berlaku pada kasus pelecehan seksual atau sexual assault. Dalam kasus pelecehan seksual, kacamata yang kita gunakan adalah kacamata feminisme. Nah, nggak perlu radikal, but it's still feminism, dan kita harus percaya pada korban dulu. Karena jenis kejahatan ini sulit dibuktikan dan sulit mendapatkan kesaksian. Oleh karena itu, kita harus lebih memihak ke korban. Ya, walaupun terlihat kayak sepele permasalahan dirty jokes atau kayak jokes-jokes yang ibaratnya nggak harmless gitu. Kalian tahu jokes yang nanti nangis, tahu nggak? Kata suka kayak orang-orang ngomong kalau lagi bercanda antara cowok sama cewek, terus tiba-tiba cewek ngomong sesuatu dan cowok-cowok tiba-tiba ngomong nanti nangis kayak gitu. That's a rape joke. Itu jokes perkosaan. Dan kalau ada seseorang yang ngerasa nggak nyaman dengan hal itu, that's a sexual harassment kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang, tapi menurut B dia bercanda, well kita tanya sama korbannya, lo merasa bercandain nggak? Ya gue tahu itu bercanda, tapi gue merasa gue lecehin dengan dia ngomong kayak gitu. Gue merasa direndahin dengan dia ngomong kayak gitu. Kayak kenapa dia suka ngelontarin jokes, rape jokes ke gue kayak gitu. It's still a joke, but it's still a harassment kayak gitu. Jadi kayak walaupun itu bercandaan ya tetap nggak terlepas dari pelecehan seksual, karena si penerimanya ngerasa dia dilecehkan, dia ngerasa direndahkan dengan kata-kata seperti itu. Kalau misalnya dalam dinamika yang sehat, kayak orang nggak perlu merendahkan seseorang lain kan untuk bercanda. So never defend the perpetrator, defend the victim. Tanyain victimnya mau gimana. Kalau misalnya ini ternyata cuma permasalahan, nanti ujung-ujungnya cuma dibahas karena lu baper banget, well that's not such things like baper itu loh, kayak feelings tuh validate, kayak feelings tuh beneran ada.
orang-orang yang suka ngatain kita baper, mereka yang nggak bisa tahu apa itu emosional. Kayak justru kadang aku yang rasa kasihan yang kayak lo nggak pernah diajarin untuk ngeluarin emosi ya, kayak gitu, kayak semuanya dibilang baper, kayak semuanya dibilang sensitif, like well people harus punya emotions, harus punya feelings, harus punya biar tahu batas mana orang bisa berperilaku sama mereka kayak gitu. Kalau kalian ngeliat hal itu dan kalian ngeliat, oke, yang ngeliatnya bukan kalian, yang bercanda bukan kalian, tapi kalian ngeliat teman-teman kalian digituin, jangan ikut ketawain, tanya sama teman kalian, are you okay with that? Lo gak apa-apa bercanda kayak gitu. Kalau misalnya teman kalian akhirnya ngerasa kayak, iya, gue gak enak, defend them. Tapi kalau teman kalian ternyata ngerasa kayak, gak apa-apa, gue bercanda aja kok kayak gitu, ya that's fine, berarti gak ada apa-apa. Memang tapi dia harus tahu bahwa dinamika di tempat tersebut jauh lebih ibaratnya jauh lebih terbuka ketimbang di tempat lain. Nah, jadi untuk orang-orang misalnya ini individu ini sudah mengenali Kak, dia aware bahwa dia merasa discomfort, dia tidak nyaman untuk dilecehkan, dia tidak nyaman untuk di catcalling atau seperti itu. Kalau misalnya orang-orang yang sudah aware seperti itu, sebenarnya apa sih Kak yang harus dilakukan oleh pekerja itu apabila dia mengalami pelecehan seksual seperti itu? Apalagi kita mengarah ke kasus, aku ambil satu contoh kasus saja ya Kak, dari Baik Nuril. Jadi dia ini kasusnya malah dia dilecehkan nih Kak, tapi justru dia malah dipenjara karena dia melanggar pelanggaran atas menyebarkan konten yang melanggar quote and quote asusila seperti itu. Malah justru dia dilecehkan dan dia dipenjara. Jadi entah orang wanita itu cenderung untuk tidak speak up karena dia takut, malu, atau dia takut bahwa posisinya itu akan terancam, dipecat, atau dipenjara, seperti itu. Jadi kita mengarah ke konsep iceberg juga nih. Di permukaan di atas, jumlah wanita yang dilecehkan dan yang kerekam, itu sedikit banget. Tapi kalau kita lihat di bawah permukaannya, itu banyak banget masih jumlah wanita yang dilecehkan, tapi tidak terekam, dia tidak mau speak up. Jadi saran kakak apa ya, apabila pekerja ini dilecehkan? Jadi yang pertama, kalau kalian masuk kantor, teman-teman masuk magang, masuk kantor, baru pindah kerja, cek regulasi. Nggak semua perusahaan punya regulasi tentang pelecehan seksual di dunia kerja. Biasanya under misconduct atau code of conduct perusahaan. Kalian cek dulu di situ. Kalau misalnya nggak ada, tanyakan ke HR-nya. Kenapa nggak ada peraturan mengenai pelecehan seksual di dunia kerja? Karena itu adalah tameng, ibaratnya kalau di tempat kerja ya, selain diri kita sendiri, tapi itu adalah tameng pertama kalian untuk melindungi diri kalau misalnya terjadi sesuatu. Apalagi kalau misalnya kantor yang udah aware soal hal itu dan ngerasa kayak, kita nggak perlu deh, di tempat ini nggak ada. Itu udah refleks sebenarnya. Kayak aku tahu nggak semua orang punya privilege untuk memilih tempat kerja. But that's the thing, at least kita tahu kalau misalnya, oh ini nggak ada. Seenggaknya dia bisa nyari resort lain, kayak misalnya bantuan di LBH atau segala macam. Tapi kan, balik lagi, ini belum terjadi. Jadi yang kedua yang bisa dilakukan di tempat kerja tersebut adalah dia harus cek air, ibarat apa ya, cek ombak, kayak gimana sih dinamika kantor ini, kayak gitu. Gimana sih menghadapi bercandaan seperti ini terhadap ibaratnya hal-hal yang merujuk ke pelecehan seksual, kayak gitu. Kalau misalnya udah ada, kalau misalnya dia udah tahu, dia bisa menempatkan diri di tempat yang lebih aman, ketimbang langsung cemplung ke suatu circle yang tiba-tiba, oh gue nggak tahu ternyata circle ini bercandanya seperti ini, kayak gitu. Dan kalau misalnya tadi kita pakai kasusnya Baik Nuril, memang ini kasusnya udah tempat kantor ini lebih ke ranah nasional sih. Jadi Indonesia itu kita nggak punya peraturan atau undang-undang tentang pelecehan seksual di dunia kerja. Satu-satunya negara di Asia Tenggara yang nggak punya peraturan mengenai pelecehan seksual di dunia kerja. Makanya kalau ada kasus ini masuk ke ranah hukum, 60% aku yakin yang mengadu viktimnya akan dijerat sama pasal yang lebih karet, yaitu pasal UU ITE yang biasanya di-abuse sama orang-orang yang punya power. Makanya aku bilang, pelecehan seksual di dunia kerja, it's not necessarily lust, but it's more like power play. Jadi ini lebih kepada pertarungan antara kuasa, yang mana yang lebih kuasa. Well, of course, dalam kasus pelecehan seksual yang punya kuasa adalah si pelaku. Dia ngerasa kalau dia ngelakuin pelecehan, ya, well, si victim nggak bisa ngelakuin apa-apa. Kayak gitu. Dan that's why kalau misalnya pas kita masuk kerja, gitu, bisa kita udah di kantor, regulasi itu yang pertama kita cek, ada nggak sih peraturan yang bisa melindungi gue di perusahaan ini. Kalau ada, minta dijelaskan, minta di training. Dan kalau misalnya teman-teman amit-amit gitu ya menjadi korban, yang pertama harus dilakukan adalah mencatat kronologisnya.
emang sulit untuk mengumpulkan barang bukti kayak gitu. Apalagi nggak semua kantor bisa menerima kesaksian sebagai barang bukti. Untuk beberapa kantor yang never oke udah jadiin partner, mereka udah mulai bisa bikin kesaksian sebagai barang bukti. Tapi kalau banyak kantor yang kayak ngerasa kayak kalau kesaksian itu nggak cukup, jadi kayak harus ada saksi mata, eyewitness, harus ada kronologi, harus ada barang bukti. Kutulis kronologinya apa yang terjadi, pastikan kalau misalnya emang ternyata kira-kira ada orang yang lihat, ajak ngomong si eyewitness-nya, tanya kayak lo lihat nggak sih kemarin tuh Pak ini misalnya pegang paha gue kayak gitu, kayak lo denger nggak sih dia tuh ngajak gue ke hotel kayak gitu-gitu, kayak ibaratnya amankan saksinya, eyewitness-nya, nanti baru bisa dilaporkan biasanya sih ke HRD ya. Cuma kalau misalnya ternyata kantornya punya task force lebih baik. Tapi kalau misalnya kantor yang nggak punya channel khusus untuk laporan pelecehan seksual, ya bisa dilaporkan ke HRD atau ke manajer. Asalkan manajer bukan pelakunya, kayak gitu. Laporkan ke orang yang lebih tinggi tapi tidak ada hubungannya dengan si pelaku. Jangan ke temannya pelaku, kayak iya manajer kamu tinggi tapi ternyata kayak manajernya sobi banget nih sama si pelaku. Jangan. Jadi kita harus tahu mana orang yang tepat untuk kita ajak bicara. Jangan langsung menyebarkan barang bukti, karena itu justru bisa dijadikan senjata sama si pelaku untuk menuntut balik, untuk tempered barang bukti atau enggak, kayak yang misalnya dia nanti bilang kayak itu palsu pas segala macam. Jadi barang bukti keep aja, cukup kamu sama pihak yang akan investigasi yang tahu. Jadi jangan gegabah dalam hal ini, karena nggak cuma kasus sebaik Nuril, ada lagi kasus RA pelecehan seksual di BPJS Tenagakerjaan, itu juga sama sifatnya kayak gitu, kayak dia ngelapor, dia bahkan itu udah sexual assault ya, dia ngelapor, dia menjadi korbannya, tapi ujung-ujungnya malah dia yang dilaporkan kembali atas undang-undang ITE dan segala macam, dan ujung-ujungnya dia harus mengalami yang tadinya udah jadi victim nih, udah jadi victim dengan mengorbankan kesehatan mental segala macam, kerugian fisik juga segala macam, dia akhirnya jadi victim lagi atas criminal justice yang jatuhnya ujung-ujung dia harus kayak stres dan harus berobat ke psikolog karena dia diperiksa berjam-jam berulang-ulang, harus menceritakan kronologi berulang-ulang. Itu sesuatu hal yang sangat tidak baik untuk dialami oleh si korban kayak gitu. Menceritakan kembali itu seperti reliving di fenomena kayak gitu. Fania. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Baik, kita lanjut aja. Kak, tadi kan kakak udah bilang kalau misalnya undang-undang mengenai pelecehan seksual itu kan belum ada di Indonesia. Makanya itu jadi satu hal yang tabu. Nah, dialog yang terjadi di masyarakat akan kasus pelecehan seksual masih belum terjadi secara merata di berbagai kalangan, ya kan? Nah, banyak banget yang akhirnya nggak tahu harus berbuat apa ketika orang di sekitar kita mengalami pelecehan seksual. Berdasarkan observasi kakak, bagaimana sih peran kita sebagai keluarga, kolega, dan juga teman yang terkena sexual harassment? Oke, nah ini yang aku mau tekanin. Teman-teman di sini aku yakin ketimbang, tadi udah sebut ya, ketimbang jadi potensial victim, most of the time akan jadi potensial eyewitness. Jadi aku encourage teman-teman di sini buat sangat sensitif dan bisa melakukan bystander intervention jika kalian melihat adanya pelecehan seksual di lingkungan kalian. Nggak cuma tempat kerja ya, tapi dimanapun. Tapi kalau di tempat kerja ada trik-trik khusus di mana kita bisa intervensi hal tersebut. Kayak gitu. Misalnya kalian lagi kerja terus tiba-tiba kalian ngelihat teman kalian dipegang pahanya, dirangkul pinggangnya segala macam, and they look uncomfortable. Yang bisa kalian lakukan adalah kalau misalnya kalian berani, kalian langsung intervensi di tempat, kayak yang tiba-tiba manggil dia yang kayak sorry gue pakai contoh Fania ya. Fania, katanya lo beli kopi ke bawah yuk, kayak gitu. Jadi yang tadinya misalnya manajernya lagi hugging si teman kamu bisa langsung kayak lepas atau segala macam gitu. Tapi kalau misalnya kamu nggak berani ganggu atau kayak takut kamu keseret juga atau kayak gimana kena segala macam, bisa dipospon, bisa ditunda. Habis terjadi pastikan dulu si korbannya oke. Jadi kalau misal saranku adalah saat terjadi pelecehan seksual dan kalian belum berani intervensi, tunggu sampai kejadian selesai, baru pastikan si korbannya itu nggak apa-apa. Samperin. Aku ini encourage untuk orang-orang yang nggak dikenal ya. Kayak misal aku pun pernah dulu banget di kantor magangku yang dulu. Saat aku ada pelecehan seksual terjadi di situ, jujur aku sendiri nge-freeze. Kayak yang,
gue harus ngapain gitu. Tapi memang setelah dinamikanya selesai, yang pertama kali aku lakuin adalah aku nyamperin korbannya. Mbak nggak apa-apa tadi digituin. Gitu. Terus kayak, kenapa emangnya? Biasanya orang-orang defensif kayak gitu kan. Memang itu sih kadang yang sedihnya adalah saat kamu jadi korban pelecehan seksual, sometimes you don't realize that, kayak nggak ngerti, nggak sadar kalau itu tuh ternyata kamu lagi kejadian. Kita berusaha kasih pengertian kayak, Mbak kayak tadi Pak ini punya intensi seksual ke Mbak deh, kayak gitu, kayak Mbak nggak apa-apa deh gitu, kayak kalian ajak ngobrol aja secara santai, kayak kalau misalnya nggak apa-apa aku mah biasa aja, kayak nggak usah bikin pusing. Oh ya udah, that's fine kalau itu nggak apa-apa. Tapi biasanya karena dia kita udah kasih tahu, dia akan mikir 3 hari kemudian kayak baru ngomong lagi, kita kayak aku nggak suka dia digituin ternyata. Dan itu common thing ya di dunia, di dinamika antara bystander sama victim, apalagi bystandernya memiliki pengetahuan yang lebih tahu tentang dari victimnya kayak gitu. Jadi emang bystander punya kayak kewajiban untuk memberitahukan mana yang bisa masuk ranah pelecehan seksual, mana yang tidak kayak gitu. Nah, nanti kalau misalnya kita udah ngecek si victim ternyata ngerasa iya nih gue diginiin kayak gitu, kita tanyakan apa yang mau dia lakukan untuk ibaratnya keluar dari situasi ini. Kalau misalnya dia bilang nggak apa-apa deh kayaknya aku tahan aja, well kita harus hormatin kemauannya dia, asalkan kita yakin bahwa dia nggak apa-apa digituin, kayak dia bisa masih bertahan. Misalnya anggaplah pelecehan seksual yang sifatnya ringan, kayak misalnya catcalling kayak gitu, ataupun kayak yang cuma colek-colek, kayak colek pundak ya, bukan colek yang macam-macam gitu. Jadi kayak itu mungkin bisa ditahan. Tapi kalau tadi bilang kayak gue nggak tahan deh kayak diginiin terus tiap hari sama Pak ini, kayak gimana ya caranya, kita bisa bantu cari jalan keluar dengan cara memberikan channel atau pilihan yang ada gitu. Tapi yang berhak memutuskan dia mau ngapain tetap si korbannya. Kita hanya membantu memberikan pilihan kayak gini loh, di perusahaan kita ada regulasinya, kita bisa lapor ke HRD, tapi nanti mungkin kamu akan diwawancara, diinvestigasi gitu, mungkin akan nyita waktu kerja apa segala macam. Jadi kita kasih pilihan-pilihan yang kita tahu gitu dia punya. Nanti yang memutuskan tetap harus si korbannya. Kita harus menghormati kemauan korban. Nah, kita sebagai teman atau support system, sebagai keluarga, tugas kita hanyalah memberikan pilihan dan mendukung semua pilihan dan tindakan yang dianggap baik buat dia. Gitu. Karena yang tahu itu dia, tapi jangan lupa kita tetap terlibat. Kita memberikan pilihan. Kita kasih tahu nih, ini loh pilihannya, resikonya ini, pros cons-nya ini. Semuanya tapi kembali lagi ke si korban. Kayak gitu. Jadi dukungan dan kepercayaan itu harus penting banget buat kita teman-teman yang nanti jadi bystander kayak gitu, kayak validasi dulu perasaan mereka, kita bilang we believe you, kita percaya kok sama lo, itu terjadi kok beneran gitu. Oh lo ngerasa kayak gitu, oh oke, tunjukkan empati kita, tunjukkan bahwa kita support mereka, tunjukkan bahwa you're not alone in this, kayak kita bisa bantu kayak gitu, kita bisa yuk sama-sama misalnya lapor kayak gitu. Biasanya bahkan ada yang kayak nggak usah lapor deh, kita langsung ngobrol aja ke pelakunya kayak gitu. Anggaplah pelakunya di teman kantor yang setara, jadi ibaratnya ngobrol langsung, bukan hal yang aneh. Ya kita temenin dia ngobrol sama si pelakunya, kayak yang seenggaknya kita kasih moral support kayak gitu. Tapi balik lagi semua dilakukan dengan melihat keamanan dari si korbannya itu. Jangan melakukan hal yang gegabah, karena balik lagi di tempat kerja, it's not about like our comfortable, kayak tapi lebih kayak kita cari kerja di situ, kita cari nafkah di situ, jadi banyak yang dipertimbangkan kayak gitu sifatnya. Jadi seperti sebelumnya yang tadi Kak Viana sempat mention, berarti kita memang yang penting kita harus ada ya untuk korban pelecehan seksual itu, kita mendengarkan apa yang mereka mau sebelum kita bertindak sesuai yang menurut kita benar, berarti betul gitu ya Kak. Kita mendengarkan mereka dulu, mereka mau apa, kita berikan pilihan, kemudian baru kita bertindak, karena automatically pada akhirnya pilihan itu ada di korban pelecehan seksual tersebut ya Kak? Betul. Oke. Jadi itu untuk kerabat kita ya, atau keluarga kita yang terkena pelecehan seksual. Nah, untuk diri kita sendiri nih Kak, apabila kita terkena pelecehan seksual sendiri, mungkin Kak Viana boleh bagi tips untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual untuk diri kita sendiri. Silakan Kak. Ini yang selalu aku bilangin ke semua orang yang ngobrol sama aku di isu ini. Kasih batas antara profesionalitas dan kekeluargaan dan pertemanan. Batasnya harus jelas, walaupun banyak sekarang kantor-kantor yang
ngomong kayak kita kan semua di sini keluarga. Well, no, I'm here for work gitu. Kayak beda ya sama keluarga atau sama keluarga yang aku pilih, anggaplah kayak teman sahabat gitu. Itu beda. Banyak garis-garis atau kaitan-kaitan di dunia pekerjaan yang nggak bisa kita seberangi karena just because we're friends. Jadi batasi banget antara profesionalitas sama pertemanan. Kayak emang dia seru nih buat jadi temen, ya udah ajak main tapi di tempat lain di luar, jangan di kantor gitu. Dan kayak harus bisa tahan diri juga nih kalau misalnya kita kayak ngerasa aduh tapi dia kan udah temen udah deket, ya udahlah nggak apa-apa. Kayak balik lagi, ini bukan masalah pertemanan, kamu punya masalah profesionalitas juga, masalah pekerjaan yang sewaktu-waktu ya amit-amit bisa jadi backfire ke dia. Nah itu lebih ke batasan diri di mindset ya. Tapi kalau untuk pencegahan secara real, secara praktikal adalah ya tadi aku bilang, cek tempat kerja kamu ada nggak regulasi hal ini. Itu adalah cara pertama untuk bentengi diri. Yang kedua, kalau misalnya kamu nggak yakin gimana nih dinamika pertemanan atau interpersonal relationship di dalam circle kerjaan kamu ngomong aja. Chat casually yang kayak ngomong kayak, kalau misalnya ternyata ada yang nyeletuk gitu kayak gue nggak nyaman deh bercandaan kayak gitu. Baik lagi, kalau kamu anggap di dunia profesional, ngomong hal seperti itu bukan hal yang aneh. Beda sama di circle pertemanan. Kalau ngomong kayak gitu kan ada malu ya, rada kayak apa sih, kayak tensin gitu, kayak apaan sih gitu. Masa lo kayak gitu nggak usah bercandain. Tapi kalau dunia profesional, believe me, ngomong hal seperti itu hal yang lumrah. I'm not comfortable joking like that. Kayak, can you please stop? Kayak itu hal-hal yang sangat bisa kita omongin kalau balik lagi garis profesionalisme sama pertemanan kita tuh jelas banget. Kita di sini untuk kerja. Nah, yang ketiga, kalau misalnya kalian udah kepalang nih, kecemplung di tempat seperti itu, di circle pekerjaan yang wah bercandanya udah nggak main lihat gender, nggak lihat fisik lagi deh, pokoknya hantemnya bercanda gitu. Exclude yourself kalau emang kamu nggak nyaman. Kerja misalnya ya, meja kerja kamu di situ, tapi kayak kamu ngerasa, wah bentar lagi kena nih bercanda kayak gini nih. Pindah di meja lain atau kayak pindah ke ruangan lain. Just tell your manager kayak, aduh gue panas di ruangan itu, gue boleh pindah tempat lain nggak? Atau kayak, kalau emang kamu ternyata lebih terbuka lagi sama manajer, sama lead, sama atasan, ngomong kayak, bercandaannya agak ngeri deh, gue kerja di tempat lain dulu ya, kayak gitu. Jadi memang ada cara-cara lain yang bisa kamu tempuh untuk mencegah pelecehan itu terjadi sama kamu di tempat kerja, yang tidak membahayakan posisi kamu. Jadi memang ya balik lagi, nggak semua orang punya privilege untuk memilih tempat kerja yang sehat, tapi seenggaknya kamu bisa punya pilihan untuk menempatkan diri kamu di situasi tertentu. Kecuali kayak sifatnya udah saklek, kayak misalnya meeting penting sama bos, atau kayak ada ketemu sama klien yang ganjen banget. Nah itu kamu harus udah pakai ibaratnya intervensi dari manajer atau lead kamu, orang yang bisa ngelindungin kamu. Karena gini, percaya nggak percaya, harus percaya sebenarnya. Semua pegawai itu memiliki hak. Pertama, hak kesehatan keselamatan kerja itu ada. Yang kedua, pekerja itu memiliki hak untuk merasa aman dan nyaman di ruang kerja. Saat manajer kamu, lead kamu, nge-hire kamu, dia tuh udah sign itu. Jadi kamu berhak, teman-teman tuh vendors tuh berhak minta hak itu kepada manajer. Saya nggak nyaman. Tuh kalau misalnya ada manajer yang bilang kayak, kalau mau nyaman jangan kerja, di rumah aja, kayak gitu. Dia yang harus dirumahkan sebenarnya. Cari orang lain di kantor yang bisa ngedukung kamu soal hal tersebut. Memang kita butuh pekerjaan, tapi kan kantor juga butuh kita untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Jadi it goes both way. Jadi kayak nggak pernah ada yang satu sisi. Kayak gitu teman-teman Fempres. Jadi camkan aja di kepala kalian bahwa rasa nyaman dan aman tuh penting gitu. Kalau kalian udah ngerasa aman dan nyaman bekerja, it's time to talk with someone. Oke, dicatat ya teman-teman ya, diingat-ingat bahwa itulah yang harus teman-teman lakukan. Nah Kak, balik lagi nih, kalau misalnya upaya pencegahan itu kan selain dari diri sendiri, dibutuhkan juga komitmen dari perusahaan. Tapi kalau perusahaan tidak berperan sebagaimana mestinya karena satu dan lain hal, apa yang bisa kita lakukan? Boleh Kakak sharing supaya Fempres berani untuk bertindak? Ya, jadi ini sedih sih. Karena aku nggak yakin lebih dari 50% perusahaan di Indo tuh punya tentang regulasi ini atau punya keberpihakan kepada korban gitu.
mostly berpihaknya kepada company kayak gitu. Baik kalau misalnya yang ngelakuin pelecehan itu high level, yang bisa teman-teman lakukan adalah satu, misalnya udah terjadi pelecehan seksual yang udah ketinggal sexual assault gitu, yang kalian harus laporkan banget nih. Pertama laporin dulu ke Komnas Perempuan untuk pendataan, karena kita juga butuh data dari situ. Di Komnas Perempuan udah kalian daftar, ke situ ada hotline-nya, bisa dibuka website komnasperempuan.org. Nanti kalau misalnya kalian butuh bantuan hukum, teman-teman di kota-kota tempat kalian tinggal itu pasti ada lembaga bantuan hukum kota masing-masing. Kayak di Jakarta ada LBH Jakarta, kayak gitu. Apalagi kalau di Jakarta ya LBH Jakarta sama di LBHM, LBH Masyarakat. Di Medan ada lembaga bantuan hukum Medan, di Surabaya ada lembaga bantuan hukum Surabaya, dan juga di Bali juga ada kayak gitu. Masing-masing tempat ada lembaga bantuan hukum. Kalian bisa reach out ke situ. Memang tapi kapasitas masing-masing lembaga bantuan hukum itu terbatas, jadi mungkin akan agak lama di prosesnya ataupun agak makan waktu. Nah, buat teman-teman yang mau bersabar terhadap bantuan hukum tersebut, tetap konsistensikan, tadi aku bilang kronologisnya dicatat, jadi kayak saat udah mulai diproses, kalian nggak lupa apa sih yang terjadi, detail seperti apa, kayak gitu. Nah, jadi buat ya teman-teman yang nggak punya, yang kantor tidak memfasilitasi hal tersebut, bisa minta bantuan hukum. Tapi kalau misalnya memang kasusnya ternyata kayak bisa ditangani dengan fight or flight, maksudnya lawan atau kabur gitu, lawan atau pergi ya. Menurutku kalau misalnya udah membahayakan fisik dan mental teman-teman di kantor, resign aja. Emang sulit cari kerja di zaman sekarang, tapi kembali lagi kayak menurutku ya nggak ada pekerjaan yang harus dibayar dengan fisik dan mental yang hancur. Selalu ada kesempatan untuk bekerja ya, walaupun nggak di kantor, mungkin buka usaha sebentar atau jadi dropshipper, hal-hal yang emang bisa dilakuin tanpa modal atau bekerja dengan orang lain, karena nggak ada yang worth it sih kerjaan yang harus dibayar pakai physical dan mental yang hancur gitu. Ya, jadi memang untuk pekerjaan sendiri seperti yang tadi Kak Fiana bilang, tidak ada yang worth mental dan fisik ya Kak, karena kan you could always find another job gitu, tapi kayak our mentality and our health itu agak susah ya Kak masalahnya untuk diperbaiki untuk itu. Dan betul, seperti yang tadi Kak Fiana tadi sebutkan, ada banyak platform untuk supaya kita bisa reach apabila kita menghadapi dengan pelecehan seksual. Nah, sayangnya kita sudah ada di penghujung acara. Sebelum kita pergi, mungkin Kak Fiana ada ingin berbagi tips kepada Fempres mengenai topik ini. Silakan Kak. Oke, jadi aku kasih 3 kata-kata tadi terakhir ya, kata-kata yang buat teman-teman. Jadi tadi yang pertama adalah buat teman-teman yang menjadi korban, jangan pernah takut, jangan pernah sedih, dan harus percaya bahwa perasaan kalian valid kalau misalnya kalian itu menjadi korban, dan kalian nggak sendirian, jadi berusaha cari support system yang baik dan speak up masalah ini, kayak gitu. Nah, buat eyewitness, buat teman-teman bystander, jika kalian melihat hal seperti ini, tolong dukung para korban dengan cara tanyakan keadaan korban kayak gimana, dukung putusan yang korban ambil, dan juga berikan pilihan-pilihan yang korban bisa ambil untuk menangani fenomena yang terjadi pada korban. Nah, yang terakhir, ini kayaknya bakalan tetap ada ya, teman-teman di sini yang mungkin punya, kan sekarang udah banyak perempuan entrepreneur yang punya pegawai dan segala macam. Tolong perhatikan kesejahteraan dari para pegawainya, kayak gitu. Aku tahu mungkin masih usaha kecil-kecilan, pegawainya cuma 3, 4, atau startup yang isinya cuma 2 under 20, but it's still a human. Jadi tolong diperhatikan dinamika pegawainya, dinamika gimana circle kantornya itu berjalan seperti itu, dan juga yang pastinya buat regulasi mengenai pelecehan seksual di dunia kerja untuk melindungi para pegawai, teman-teman yang di sini udah punya pegawai, kayak gitu, Audrey. Itu sih. Terima kasih banyak atas tipsnya ya Kak. Fania, ada yang ingin ditambahkan atau opini? Aku sih nggak ada, karena udah cukup lengkap banget dan belajar banyak banget hari ini, jujur aja. Terima kasih banyak ya Kak Fiana sekali lagi telah bergabung bersama kami untuk ngobrol bersama Fempres juga, udah berbagi ilmu, udah berbagi platform-platform seperti tadi, pasti sangat helpful ya untuk para Fempres ini. Terima kasih banyak Kak Fiana. Jadi saya Audrey. Dan saya Fania, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Vampire Podcast berikutnya. We'll see you next time, Fempres. Bye-bye. Bye, thank you.